Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Perombakan besar-besaran dilakukan Persib Bandung setelah back-to-back juara Liga 1. Mereka melepas 17 pemain, termasuk yang dipinjamkan dan dikembalikan dari masa pinjaman. Sebagai gantinya, hingga saat ini telah datang 11 pemain baru. Itu di luar pemain yang kembali dari masa pinjaman. Perombakan besar-besaran itu adalah langkah strategis Persib dalam mempersiapkan masa depan. Dalam berbagai wawancara, Deputi CEO Aditya Putra Herawan menyebut Maung Bandung tak mau mengulang kesalahan seperti yang dilakukan pada 1995 dan 2015. Ketika itu, mereka telat melakukan generasi sehingga akhirnya harus puasa gelar dalam jangka waktu lama, alasan itu dapat diterima logika. Namun, langkah yang dilakukan saat ini tetap saja dapat dinilai sebagai perjudian besar. Bukan apa-apa, dengan perombakan besar-besaran saat ini, Persib telah kehilangan pemain-pemain penting yang berkontribusi besar dalam kesuksesan menjuarai Liga 1 secara berturut-turut. Mereka juga kehilangan kerangka tim. Itu langkah yang bisa dikatakan gegabah. Itu tidak pernah dilakukan tim-tim manapun yang telah juara beruntun. Menjaga kerangka tim adalah hal utama. Hal itu pun tidak pernah dilakukan tim-tim yang pernah dan sedang saat dominan. Tengok saja Olympique Lyon saat 7 kali juara beruntun di Ligue 1, Juventus kalah 9 kali beruntun merebut Scudetto, hal itu juga tidak dilakukan Bayern Munich ketika 11 kali beruntun juara Bundesliga. Demikian pula Johor Darul Ta'zim yang juara dalam 11 musim terakhir di Liga Super Malaysia. Sedemikian dominan pun, tak pernah JDT melakukan perombakan besar-besaran terhadap skuadnya. Padahal, risiko untuk terjegal mungkin sangat kecil karena mereka bisa dikatakan tak punya lawan. Lazimnya, generasi dilakukan secara bertahap. Meskipun banyak pemain sudah tak lagi muda, cuma beberapa pemain penting yang dilepas karena kerangka utama tetap harus dipertahankan. Keajegan ini penting demi menjamin stabilitas permainan karena chemistry yang telah terbentuk. Bagaimanapun, tak ada tim yang mau terjun bebas setelah juara, risiko itu bukan tak diketahui manajemen Persib Bandung. Namun, menurut Aditya Putra Herawan, risiko itu sudah diperhitungkan. Menurut dia, tak masalah jika Maung Bandung tak juara pada musim tahun 2025-26 asalkan tak puasa panjang hingga hitungan dekade seperti setelah juara pada 1995 dan 2014. Dia yakin perombakan saat ini akan mampu mencegah hal itu. Sudah barang tentu, tak ada jaminan sama sekali rencana Persib akan berhasil. Kemungkinan gagal masih terbuka. Apalagi, tim-tim lain pun bersiap sangat serius. Sebut saja Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Belum lagi Dewa United dan Malut United, dua pesaing utama musim lalu, yang justru mendapat suntikan pemain baru dari Maung Bandung. Tak ayal, misi Maung Bandung musim depan adalah pembuktian atas rencana yang telah dibuat. Ada banyak hal yang harus dibuktikan. Pertama, tentu saja ketepatan soal kebijakan perombakan besar-besaran yang dilakukan. Kedua, ketepatan perekrutan pemain. Pasalnya, ada metode baru yang dilakukan di bursa transfer kali ini. Menurut Adit, perekrutan pemain pada musim ini berbeda dari sebelumnya. Manajemen Persib Bandung menampung kriteria pemain-pemain yang dibutuhkan dari Bojan Hodak. Mereka lantas menyerahkan sejumlah nama yang dianggap sesuai. Setelah itu, nama-nama itu diperas lagi oleh Hodak. Barulah kemudian didiskusikan dan diputuskan pemain yang akan direkrut. Secara otomatis, ini juga jadi masa pembuktikan bagi Hodak sebagai pelatih. Dia wajib meracik para pemain yang direkrut dengan baik karena semua pemain baru yang didatangkan sesuai kriteria yang dibutuhkannya. Artinya, dia sudah punya gambaran pasti mengenai kerangka tim dan strategi yang akan diterapkannya. Tinggal penyusunan pemain saja. Misi pembuktian itu akan dimulai saat Persib menjalani Piala Presiden 2025 yang dimulai pada tanggal 6 Juli nanti. Saat itulah akan mulai terlihat gambaran apakah perjudian Persib akan berhasil atau gagal. Apalagi, mereka akan menghadapi dua tim kuat di fase grup, yakni Dewa United dan klub Thailand, Port FC. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya.
Terima kasih.